Mas Vidi. Oke, kemudian saya persilahkan Mas Vidi untuk menyampaikan materinya. Untuk Mas Vidi, dipersilahkan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mungkin pada kesempatan malam hari aku share ini ada dua. Pertama soal self awareness sendiri, sama kedua itu adalah soal profesional karir aku sekarang. Pertama-tama sedikit kondisi saat ini. Saat ini aku ini calon akan menempuh pendidikan master di University of Bristol di Inggris tahun depan, bulan September tahun depan. Di bulan lalu aku baru aja keterima di LPDP. Buat teman-teman mungkin beberapa udah ada yang tahu LPDP ya, dia beasiswa yang cukup prestis di Indonesia, yang dimana kita semua penerima beasiswa tersebut dibiayai secara penuh, termasuk biaya hidup, biaya kuliah oleh pemerintah Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di dalam maupun luar negeri. Backgroundku sendiri di CLC itu aku sebagai co-founder bersama 8 orang temanku, memimpin CLC itu selama 1 tahun, kemudian lanjut jadi DPA selama 1 tahun. Mungkin cerita soal CLC ya yang pertama. Buat teman-teman di sini kan mungkin rata-rata mungkin mahasiswa baru ya di Fakultas Hukum UNS. Nah, mungkin yang pertama kali aku sampaikan adalah alasan aku membuat bersama teman-teman mendirikan CLC, aku punya 2 agenda saat itu. Yang pertama adalah bagaimana CLC itu jadi core values-nya adalah menjadi enabler, menjadi platform buat anak-anak yang masuk ke sana untuk mencapai potensi maksimalnya, dapat menemukan dirinya, self-awareness, dan berikutnya adalah bagaimana agenda aku itu adalah CLC itu jadi platform di mana kita bisa exceed limit yang dimiliki sama BEM. Yang aku maksud itu sendiri, aku ini background-nya itu besar di BEM, selama dari organisasi yang aku ikutin itu sebelum CLC itu BEM. Di sana aku merasa bahwa BEM itu ada limitasi di mana BEM itu tidak bisa berbicara lebih bebas atau mungkin lebih liar terkait isu-isu tertentu, terlepas dari persekusi ataupun pembungkaman, apalagi sekarang juga semakin sering ya. Nah, tapi melalui platform Consciousness Law Community kita ada basis teori hukum yang dimana apa yang kita bicarakan itu memang dalam ranah akademis, sehingga kita punya landasan bahwa ketika kita berbicara soal let's say isu-isu ideologi, misalnya isu-isu sensitif seperti ideologi seperti komunisme ataupun Islamisme ataupun khalifah, kita bisa bahas itu di platform ini karena platform ini bicara soal konstitusi, soal bagaimana kita mencapai suatu konsensus untuk menggunakan Pancasila. Itu yang pertama, itu jadi 2 core value. Kenapa core value yang pertama itu penting? Ya, kenapa harus ada platform yang bisa jadi enabler buat kalian semua mencapai potensi maksimal kalian. Jadi yang kupelajari itu adalah ketika kalian ingin sukses, kalian harus punya tujuan kan. Ketika sukses itu adalah, menurutku adalah ketika kalian mencapai milestone maupun end game yang ingin kalian capai. Nah, untuk mencapai tujuan itu, untuk tahu apa yang kalian ingin lakukan di masa depan, tentunya kalian mungkin kalau sekarang ada teman-teman ada yang udah punya keberuntungan, udah tahu pengen jadi apa. Oh, aku masuk Fakultas Hukum karena aku pengen jadi kayak Mahfud MD misalnya. Aku pengen masuk Fakultas Hukum soalnya aku nanti pengen masuk KPK ataupun hal-hal lainnya. Nah, tapi ada juga beberapa teman-teman yang mungkin masuk Fakultas Hukum tuh belum tahu mau ngapain. Masuk Fakultas Hukum, oh kebetulan keterima di situ. Oh kebetulan dapat PTN-nya di sana misalnya. Nah, kenapa ada platform itu adalah supaya CLC ini bisa jadi platform enabler di mana kalian bisa ngelihat
hukum secara high level, bagaimana sistem hukum di Indonesia secara besar, bagaimana hak asasi manusia dijalankan, bagaimana politik berkembang. Dan di sana akhirnya aku menemukan dan kenapa jadi alasan aku di sana adalah karena dari pengalamanku di organisasi-organisasi lain sebelumnya adalah aku merasa diriku terlimitasi untuk berkembang. Yang dikejar itu adalah output, yang dikejar itu adalah hasil, proker, dan proker. Bukan bagaimana anak-anak di dalam sana ataupun anggota-anggota itu bisa berkembang, bisa mendapatkan ilmu gitu. Jadi salah satu contoh yang akhirnya sempat jadi perdebatan di kepengurusanku itu adalah aku pengen anak CLC itu nggak masuk atau langsung dimasukkan ke dalam divisi-divisi di setengah periode awal. Kenapa? Karena aku pengen mereka melihat seluruh aspek pekerjaan di suatu organisasi. Aku pengen mereka melihat, oh kalau kerja di divisi keuangan tuh kayak gini, sekretaris kayak gini. Nggak ada kata-kata bahwa, oh sekretaris tuh nggak penting, dia cuma nyatet-nyatet doang, nulis-nulis doang. Atau yang penting itu cuma riset, yang penting itu cuma humas misalnya. Enggak. Jadi ketika kalian masuk ke sana, kalian punya kesempatan buat magang, bisa tahu pekerjaan yang dilakukan di masing-masing divisi, dan akhirnya self awareness kalian mulai kebangun gitu. Dimana kalian udah mulai tahu, oh ternyata sisi yang cocok buat aku kerjakan tuh di riset nih. Oh sisi yang cocok aku kerjakan itu di humas nih. Bagaimana aku ngembanginnya? Oh ternyata soft skillku bisa cocok di sana. Aku punya value yang bisa aku kasih melalui divisi tersebut ataupun cabang ilmu tersebut, sehingga ketika kalian nanti masuk ke dunia profesional, kalian udah bisa mengira-ngira nih, ketika kalian misalnya lulus pengen masuk NGO, kalian udah tahu, oh saya bisa excel di riset nih, kalian masuknya ke think tank, bukan ke NGO advokasi. Jadi pada intinya adalah aku pengen komunitas ini dan harapannya untuk Rifki juga akan selalu menjadi enabler yang akhirnya teman-teman di sini bisa mengenal dirinya jauh lebih baik, tahu value yang mereka pegang, tahu kira-kira akan kemana. Nah sejarah singkatnya adalah ketika aku di my undergraduate study atau di UNS itu, alhamdulillah dapat beberapa pencapaian, tapi aku punya satu hal yang nggak aku lakuin sama sekali, yaitu lomba. Kalau buat teman-teman di Fakultas Hukum kan tentu aja lomba itu prestige ya. Nah saat itu aku nggak pernah punya keinginan untuk lomba sih saat itu. Cuma harapanku adalah aku waktu itu menemukan keinginanku bahwa oh aku pengennya organisasi. Nah mungkin di sini kan teman-teman ada yang belum gitu. Nah kalian coba juga buat cari gitu, tanya ke Rifki, tanya sama Mas Mbaknya, gimana sih aku pengen ikut lomba nih, atau aku pengen mengembangkan diri aku di penulisan, aku pengen mengembangkan diri aku di riset dan lain sebagainya. Dan satu esensi yang akhirnya aku dapat dan kenapa alasan aku masuk ke dunia karir yang aku pilih sekarang, kenapa aku mau lanjut S2 adalah soal policy making system kita. Bagaimana itu terdistrupsi oleh political chaos yang ada di Indonesia. Bagaimana kebijakan publik kita dibuat secara reaktif, masyarakat teriak-teriak baru kebijakannya dibuat, perencanaan yang nggak ada, dan hal-hal yang akhirnya mungkin yang bisa kubayangkan adalah karena current political system, kebijakan publik kita itu adalah terjadi gap antara imajinasi para pembuat hukum kita dengan keadaan yang ada. Jadi desolan dan desainnya itu terlalu jauh. Di mana bisa teman-teman cari juga mayoritas pembuat hukum kita, Bapak Menteri, Bapak Presiden, anggota DPR kita, mayoritas itu bisnismen. Dan mungkin secara logika kita bisa membayangkan bahwa dan keterwakilan perempuan itu masih kurang lebih 30% atau di bawah 30%. Dan bisa dibayangkan bahwa ketika kita bicara soal kebijakan-kebijakan yang spesifik terkait misalnya agriculture,
kebijakan soal pertanian, kebijakan soal pendidikan, ketika yang membuat kebijakan itu tidak benar-benar tahu realitanya seperti apa, pada akhirnya kebijakan itu pasti akan miss. Kebijakan itu nggak akan bisa berdampak langsung secara baik terhadap masyarakat. Kita bicara soal Papua, mereka mikir bahwa oh di Jakarta nih berhasil nih pengembangan ekonominya melalui pembangunan infrastruktur. Ternyata realitanya di Papua tuh nggak bisa kayak gitu. Ternyata mereka cocoknya di agriculture misalnya. Mestinya pengembangan di situ. Atau mereka masyarakatnya merasa kita tuh nggak butuh jalan tol, kita butuhnya cuma lebih murahnya harga pupuk misalnya. Akhirnya imajinasi yang dibikin oleh policy maker kita, pembuat kebijakan publik kita, itu gapnya sangat besar antara realita yang ada. Nah itu yang akhirnya aku memutuskan bahwa aku pengen belajar di Master of Public Policy. Kenapa nggak hukum, kenapa nggak LLM? Alasannya karena itu, dan itu semua aku dapetin melalui proses yang aku jalani di CLC. Nah harapannya adalah ketika kalian masuk CLC itu, kalian bisa ketemu sama platform yang CLC ini bisa jadi platform buat kalian untuk mengetahui diri kalian lebih jauh. Kalian tahu end game kalian kemana. Kalian masuk hukum nih, tapi kalian nggak mau kerja di dunia hukum misalnya. Kayak aku sendiri memang kerja nggak ada hukumnya sama sekali ketika aku lulus. Aku nggak mau buat kerja di dunia hukum. Mungkin nggak usah dicontoh ya, karena itu lumayan jauh dari ilmu yang udah aku dapetin selama ini. Tapi itu adalah hasil dari atau buah dari aku mengenal diri aku, self awareness aku. Aku tahu aku pengen apa, aku tahu value aku apa, dan aku pengen punya tujuan ke arah apa aku juga udah tahu. Nah harapannya CLC itu bisa jadi platform tersebut. Nah secara singkat ketika dia satu itu aku dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang beasiswa ada banyak di Indonesia. Mungkin CLC bisa ngasih kelas atau webinar juga semacam ini buat nanti teman-teman yang baru. Nanti aku bisa bantu untuk share-share beberapa beasiswa yang ada sekarang. Mungkin teman-teman ada yang 2021 kan itu masih banyak banget kesempatan buat ikut beasiswa fully funded. Jadi bisa dibilang aku masuk kebijakan publik karena aku berhutang sama kebijakan publik. Aku bisa kuliah sampai S2 itu karena hasil dari kebijakan publik yang berhasil. Aku bisa ada di posisi sekarang karena aku dapat privilege untuk nggak bayar kuliah. Dan itu privilege yang mungkin untuk sebagian teman-teman, buat kita semua itu sangat penting sekali. Kenapa kalian nggak harus pusing mikirin gimana harus bayar kuliah, kalian nggak harus mikirin seperti apa. Dan aku harapannya sales itu bisa ngebuka jalan buat kalian untuk dapat insight ataupun ilmu yang mungkin kalian nggak semudah itu buat dapetin. Karena walaupun informasi udah terbuka, ketika aku bicara di beberapa kesempatan di platform lain juga, ternyata banyak juga yang nggak tahu beasiswa di Indonesia sekarang ada apa aja. Yang mereka tahu mungkin cuma LPDP, Jarum, dan sebagainya. Dan beasiswa S1 aku pun fully funded, dan beberapa temanku hampir nggak ada yang tahu semuanya. Kalau itu beasiswa biayain aku kuliah dari semester 1 sampai aku lulus. Nah, berikutnya bicara soal professional career ya. Satu dulu yang bisa aku sampaikan adalah ketika kalian udah nemuin keinginan kalian untuk apa, ada milestone gitu loh. Aku selalu bilang beberapa kali bahwa beasiswa ataupun juara ataupun segala macam penghargaan dan sebagainya itu bukan tujuan. Itu adalah milestone untuk kalian mencapai tujuan besar kalian. Maksudnya apa? Ketika aku contohkan ketika aku pengen jadi pembuat kebijakan publik di Indonesia. Oh, salah satu jalannya aku harus menajamkan keilmuan aku di kebijakan publik dengan master gitu. Tapi sayang misalnya aku nggak dapat beasiswa. Berarti harus ada jalur lain dong yang harus aku tempuh untuk sampai ke sana. Itu akan berbeda hasilnya ketika aku men-set bahwa beasiswa itu sebagai tujuan. Ketika itu nggak tercapai, ya udah, berarti, oh, aku harus ganti tujuan lagi dong.
Oh, atau aku harus berarti cita-citaku nggak tercapai dong? Enggak. Jadi ketika kalian udah punya tujuan besar, kalian udah tahu milestone-milestone apa yang harus kalian capai. Kalian udah mulai tahu eh, sudut-sudut atau pekerjaan seperti apa yang bisa kalian lakukan. Nah, bagaimana caranya ketika kalian masuk CLC, terus kalian nanti akhirnya nggak kerja di hukum tata negara, it's okay, it's fine. Tapi di sana kalian dapat uh, penemuan diri, self-awareness bahwa, oh, skill set yang saya punya tuh kayak gini. Kalau saya misalnya punya skill set di bidang ini, saya punya value bahwa saya ingin, let's say, korupsi sebagai keilmuan yang kalian akhirnya pengen perjuangkan gitu. Ya udah, berarti kan kalian nggak harus gitu loh kerja di KPK. Kalian nggak harus juga kerja di NGO. Karena impact itu bisa datang dari mana aja. Kalian juga bisa share soal integritas di dalam korporasi juga. Dan itu nggak ada limitasinya. Tapi itu semua akan terjadi ketika kalian sudah bisa mengenal diri kalian dengan baik. Kalian tahu bagaimana memberikan impact melalui value kalian itu kepada sekitar kalian. Kalian udah tahu cara menggunakan senjata kalian ya, tools-tools yang kalian punya, problem solving misalnya, atau kalian punya tools untuk menulis, atau kalian punya tools untuk riset, kalian udah tahu itu bisa digunakan di karir yang seperti apa. Aku izin ngecas bentar ya. Nah, selanjutnya soal karir. Karir aku ini lumayan ini sih sebenarnya. Alhamdulillah aku cukup idealis ketika baru lulus. Aku cukup naif juga ketika baru lulus, merasa aku udah tahu aku pengen kemana, aku udah punya kapabilitas untuk diterima di pekerjaan yang aku mau. Ternyata enggak. Makanya harapanku adalah kalian ini bisa mulai start early, cari tahu apa yang kalian pengen gitu. Sebagai Gen Z, kalian udah tahu, udah mulai aware gitu, oh gue pengen kerja kemana ya, gue pengen berkarir di platform apa ya. Skill set yang aku punya tuh skill set apa aja sih. Nah itu akhirnya kalian udah tahu, ketika kalian udah punya tujuan, kalian udah harus kalian tahu skill set apa yang relevan dengan pekerjaan tersebut. Karena ketika kalian misalnya ahlinya di hukum tata negara gitu, tapi kalian pengen kerjanya di korporasi, dan akhirnya walaupun kalian punya skill set yang baik gitu di hukum maupun di tata negara, akhirnya nggak relate gitu, nggak relevansi dengan pekerjaan yang kalian mau tuh kurang gitu. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalian ketika kalian masuk HTN tapi kalian pengennya kerja di tempat lain, itu nggak masalah karena HTN itu menurutku luas banget. Jadi kalian bisa sebagai contoh, salah satu value yang akhirnya aku bawa ke tempat aku bekerja sekarang adalah integritas, yang itu bisa lahir juga karena ya kita sehari-hari bahas soal isu-isu korupsi, kita bahas sehari-hari soal HAM, yang di situ akhirnya ngebentuk diri bahwa oh integritas itu penting banget buat dibawa. Nah, dan pada intinya pada akhir adalah sekarang aku akhirnya setelah lulus pencarian kerja lumayan panjang. Aku magang di komunitas, bukan komunitas, NGO hubungan internasional, think tank, jadi stafnya Dino Patijalal. Kemudian di situ aku ketemu suatu fakta bahwa aku cukup naif ketika lulus. Teman-temanku di sana lulusan luar negeri semua. Bosku lebih muda daripada aku. Dia lulusan Boston University, Amerika Serikat, baru keterima di John Hopkins, di Oxford, dan lain sebagainya. Dan itu membuatku realize bahwa aku butuh mengupgrade skill aku untuk dapat pekerjaan yang aku mau. Dan akhirnya aku sampai come up ke decision aku butuh S2, dan alhamdulillah dapat LPDP, dan ternyata aku juga dapat pekerjaan yang emang aku impikan. Lini pekerjaan adalah manajemen consultant.
Jadi manajemen konsultan itu buat teman-teman yang nanti udah mungkin ada yang bosenan di sini atau ada yang suka berpikir high level, suka problem solving, suka engage sama stakeholders penting, itu menurutku lini pekerjaan yang cocok buat kalian. Tapi nggak mudah masuk sana. I have to give you the truth. Mereka banyak cuma ngelihat dari big three company, lulusan luar negeri, dan jujur aku masuk sana jadi alumni UNS pertama yang masuk sana. Karena memang susah itu untuk masuk ke dunia manajemen consulting. Tapi alhamdulillah di sana aku masuk dan proyekku adalah proyek pemerintahan, di mana aku memang fokus di public policy. Aku bahas soal perencanaan proyek-proyek strategis di Indonesia, bagaimana perencanaan kebijakan publiknya itu akhirnya jadi benar. Dan mungkin sedikit pada intinya adalah summary-nya adalah harapanku adalah CLC ini bisa jadi platform buat teman-teman pengurus ini adalah fungsinya sebagai enabler buat mereka. Pesanku untuk teman-teman pengurus juga itu adalah kalian ini jadi enabler, jadi orang-orang yang akhirnya mensupport anggota CLC untuk excel, untuk menemukan, untuk mempertajam self awareness-nya, untuk mengetahui value-nya di mana, skill set-nya apa yang mereka punya, passion-nya kemana, sekaligus untuk memberikan impact ke masyarakat lewat CLC itu sendiri. Kalian bisa soal HAM, bisa soal korupsi, dan banyak hal yang bisa kalian bahas lewat HTN. Pesan selanjutnya juga buat teman-teman pengurus adalah CLC itu bukan kalian jangan pernah mikir CLC itu sebagai komunitas yang kecil. Dari awal aku buat CLC adalah aim big, karena ketika kalian udah tahu tujuan kalian itu gede, pasti kalian bisa mencapai itu kok. Aku yakin. Selama perencanaan kalian juga benar, jangan merasa nggak mungkin CLC itu bisa gede, atau CLC itu pasti. Aku yakin teman-teman pengurus ini bisa membawa CLC sama anggota-anggota yang baru semuanya untuk menjadi jauh lebih besar dari kepengurusan aku, kepengurusannya Irfan, kepengurusannya Rama. Dan berikutnya adalah buat teman-teman semuanya, harapanku adalah ketika kalian masuk CLC, kalian bisa menemukan apa yang kalian mau, bisa mengenal diri kalian jauh lebih baik, bisa dapat achieve sesuatu yang jauh lebih baik daripada aku, bisa dapat pekerjaan lebih cepat, bisa menemukan diri kalian lebih cepat, dan akhirnya bisa mencapai tujuan kalian juga lebih cepat. Gitu sih. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vidi atas pemaparannya yang sangat insightful. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjutkan langsung kepada pembicara kedua karena sesi tanya jawab nanti akan di akhir setelah pembicara kedua. Selanjutnya untuk pembicara kedua ada Mas Gustaf. Oke, untuk Mas Gustaf, ini adalah sebelumnya Mas Gustaf ini merupakan yang dulu pernah bergabung di CLC menjadi staff. Kemudian pendidikan yang pernah ditempuh Mas Gustaf, terutama Sarjana Terapan atau D4 Demografi dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017 sampai 2021. Kemudian MSc Demografi University of Southampton. Kemudian nggak kalah menariknya, nggak kalah hebatnya, serta keren banget berupa prestasi yang nggak di dalam negeri, tetapi juga dalam luar negeri, yaitu second runner-up Most Outstanding Student Diploma UNS 2020, UNS Global Challenge 2019 Award, some course in ASEAN Demography Research Institute atau ADRI Shanghai University, China, dan masih banyak lagi tentunya prestasi dari
Mas Gustaf ini. Kemudian Mas Gustaf juga aktif di dalam organisasi yang telah saya sebutkan tadi, terutama di CLC FWNS, yaitu sebagai staf hukum dan masyarakat tahun 2019-2020, kemudian sebagai Secretary Coordinator Department Member ASEAN Population Student Association atau APSA tahun 2020 sampai 2021. Bergabung juga di Depsi SFUNS sebagai staf penelitian dan pengembangan Litbang tahun 2019-2020, sebagai juga staf sosial masyarakat di SVUNS pada tahun 2018 sampai 2019. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat dan dibaca sendiri di CV dari Mas Gustaf Ardiansyah ini. Pasti para peserta talkshow sudah nggak sabar nih. Bagaimana sih Mas Gustaf ini berkecimpung di dunia kampus, melalui organisasi, melalui CLC FWNS ini, kemudian dapat berkecimpung juga dan berprestasi di luar negeri, menggapai prestasi yang banyak. Kemudian bagaimana cara Mas Gustaf ini tentunya dapat membagi waktu ataupun dapat berprestasi dengan banyaknya di dunia perkuliahan maupun di dunia luar perkuliahan. Langsung saja kita dapat mendengarkan materi selanjutnya, yaitu adalah Mas Gustaf Ardiansyah. Untuk Mas Gustaf Ardiansyah dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Such a honor to me bisa bersua kembali dengan Constitutional Law Community, salah satu komunitas yang turut membesarkan atau turut memberikan efek yang baik terhadap perjalanan akademik saya selama berkuliah di Universitas 11 Maret. Jadi sebelumnya izin boleh share screen ya, sedikit aja, nggak lebih mungkin dari 15 menit. Diminta oleh panitia keluarga CLC untuk setidaknya bercerita tentang apa aja sih yang dikerjakan selama berada di CLC dan bagaimana turut bisa bergabung CLC dan juga apa impact-nya terhadap kehidupan setelah saya lulus daripada UNS. Nah, apakah bisa dilihat? Sudah bisa, Mas Gustaf. Jadi seperti yang tadi telah disampaikan, sebelumnya saya cukup salam juga dan juga cukup kangen dengan Mas Bidi. Halo Mas Bidi ya, kita udah lama nggak bersua juga setelah Mas Bidi lulus, tapi masih kontak-kontakan kemarin. Terima kasih Mas Bidi dan juga Rifki serta teman-teman pengurus dan teman-teman yang akan bergabung menjadi keluarga besar di CLC FWNS tahun ini harapannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Who am I? I'm nothing, tapi teman-teman semuanya bisa panggil saya Gustaf, atau Agus, atau Taf, atau Gus. Terserah teman-teman semuanya. Yang penting tidak ini ya, tidak salah gitu. Yang penting seenaknya lah seperti itu. Mau Mas Gustaf, ataupun Ardi, ataupun Asyah ya, monggo. Enaknya gitu. Nanti kita agak santai aja, karena juga bukan tipikal yang terlalu serius. Semoga teman-teman semuanya bisa menyimak sedikit cerita saja dari perjalanan akademik saya dan juga perjalanan CLC. Story begin ketika pada saat itu program studi internasional dibuka tahun 2017. Pada saat itu program studi 4 masih di bawah Fakultas Hukum UNS selama 3 tahun penerimaan. Jadi 2017, 2018 sampai 2019. Baru tahun 2020 karena Universitas 11 Maret sudah mendeklar menjadi PTNBH berbadan hukum,
Maka dari itu seluruh program studi diploma, baik diploma 2, 3, dan juga diploma 4 tergabung menjadi satu fakultas, yaitu sekolah vokasi. Nah, pada tahun awal perkuliahan mahasiswa D4 Demografi Catatan Sipil pada saat itu sama seperti teman-teman 2021 mengikuti kegiatan PKKMB ya. Pada saat itu PKKMB salah satunya kegiatan terkait dengan pengenalan baik UKM, Ormawa ataupun komunitas di bawah lingkup KMF. Cukup apa ya? Cukup menjadi kebingungan dan juga kesulitan karena memang kami prodi baru pada saat itu belum seluruh quote-unquote organisasi ataupun komunitas dapat membuka bagi kami mahasiswa D4 Demografi Catatan Sipil untuk dapat bergabung, belajar bersama di dalam komunitas ataupun organisasi tersebut. Nah, setelah berjalan 1 tahun kepengurusan, beberapa organisasi membuka open recruitment untuk keanggotaan. Salah satunya adalah CLC gitu. Nah, pada saat itu CLC pada saat itu di bawah kepengurusannya Kak Vidi, sekali. Pada saat itu dibuka pertengahan tahun kalau nggak salah ya, Mas Vidi nanti dikoreksi, mungkin pertengahan tahun dalam artian perpindahan semester seperti itu. Nah, pada saat itu baru mahasiswa D4 bisa bergabung menjadi anggota, bukan hanya jadi CLC, hanya beberapa komunitas juga udah membuka. Nah, seperti itu. Nah, pada saat itu dari beberapa organisasi ataupun komunitas yang membuka recruitment untuk teman-teman D4, salah satunya CLC yang membuat saya terpikirkan untuk mendaftar seperti itu. Nah, alasan utama sebenarnya pada saat itu keinginan untuk mendaftar di CLC adalah ingin menambah kesibukan diri. Jadi, karena 1 tahun belum pernah ngikutin kegiatan, masih merabah komunitas di internal FH terutama ya. Jadi belum begitu banyak. Jadi kami anak-anak D4 pada saat itu masih gabut seperti itu. Jadi masih memilah-memilah. Setelah ada beberapa yang mengganti ADART ataupun seperti membuka komunitas baru seperti CLC ini, maka dari itu saya mencoba untuk mendaftarkan diri. Ya, secara keilmuan kita bisa dilihat, saya sendiri background-nya dari demografi, dan juga CLC seperti yang dikatakan oleh Kak Vidi dan juga Kak Rifki sebelumnya, background-nya adalah hukum tata negara. Satu hal yang membuat saya tertarik adalah ternyata di program kami juga diajarkan hukum tata negara karena di bawah Faculty of Law. Jadi sedikit kurang banyak tahu gitu. Walaupun nantinya memang tidak akan terjun terlalu dalam karena memang keilmuannya berbeda atau keilmuannya berseberangan dengan demografi. Dari situ belajar ternyata asik. Nah, pada saat itu asik dan memang dari seluruh mata kuliah hukum yang diajarkan termasuk pidana, perdata, HAN dan juga lainnya, HTN lah yang dalam diri saya yang quote unquote membuat saya tertarik untuk belajar gitu. Either belajar terkait dengan regulasi, either belajar tentang tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Oke, setelah saya daftar, setelah mengikuti beberapa seleksi, setelah mengikuti beberapa rekrutmen dan juga beberapa rekrutmen lah ya, seperti itu akhirnya saya diterima sebagai salah satu dari pada saat itu ada 4 mahasiswa diploma 4 yang diterima untuk dapat bergabung di keluarga besar CLC. Nah, kenapa sih saya mendaftar pada saat itu? Mendaftar sebagai keluarga CLC pada saat itu belum ada gambaran umum karena pada saat itu belum masih gimana ya?
karena komunitasnya juga dibentuk baru dan saya juga baru gabung, jadi sama-sama benar-benar tidak tahu. Grand Design juga Grand Design pada saat itu baru dijelaskan pada saat open house seperti ini. Nah, ini juga kesempatan bagi teman-teman semuanya bagus untuk datang di open house karena dapat mengerti seperti itu. Even di CLC ataupun di organisasi lain yang nantinya teman-teman semuanya tidak quote unquote terjerumus gitu, bukan terjerumus ya, salah dengan passion apa yang teman-teman semuanya inginkan gitu. Dengan adanya open house ini, selain CLC juga memperkenalkan dan juga teman-teman diberikan peluang, diberikan ruang untuk dapat mengerti apa yang teman-teman inginkan. Nah, di CLC ini sendiri pada saat itu saya ingin belajar tentang communication skill gitu. Dari mana belajarnya? Pada saat itu tepat saya ingat sekali Kak Vidi bilang bahwasanya CLC ini bukan salah satu komunitas yang mementingkan ya. Kalau bukan mementingkan ya, bukan terfokus untuk mengikuti perlombaan dan menang juara dan sebagainya. Tapi salah satu komunitas untuk memberikan wadah bagi mahasiswa, bukan hanya saja di S1 tapi D4 untuk melatih skill komunikasi. Melalui apa? Pada saat itu melalui kegiatan FGD atau leaderless group discussion, di mana teman-teman semuanya akan dibagi nih dalam beberapa kelompok untuk membahas ya termasuk isu-isu HAN ataupun isu-isu lain yang cukup membuat heboh pada masa itu. Nah, yang kedua adalah learn how to work with team. Karena sebelumnya sedikit cerita, sebelumnya di D4 seperti yang saya jelaskan belum ada sama sekali organisasi yang dapat saya ikuti gitu. Jadi ya udah kuliah pulang, kuliah berangkat, nggak ada kegiatan pulang seperti itu. Jadi kerasa kurang something yang kekurangan something yang pengen sebenarnya punya banyak teman gitu sebenarnya, punya banyak teman. Maka dari itu masuk CLC untuk menemukan teman, menemukan partner, menemukan kawan-kawan yang bisa diajak kerja dalam artian kerjasama, diskusi dan lain sebagainya. Nah, ketiga adalah expand your resumes gitu ya. Teman-teman semuanya mengikuti organisasi selain menumbuhkan skill dan juga menjadi satu catatan dapat memberikan pada saat mungkin ya teman-teman semuanya daftar magang or either daftar kerja atau daftar ya trainee lain sebagainya, volunteer atau kepanitiaan. Nah, ikut organisasi dengan ikut organisasi dapat menambah evidence untuk teman-teman semuanya menjual diri dalam arti positif gitu ya. Menjual diri dalam arti positif terkait untuk ikut-ikut ke ajang-ajang ataupun ikut-ikut ke organisasi atau kepanitiaan yang lain. Yang keempat adalah gain leadership skill yang nantinya akan aku bahas di berikutnya. Gitu. Setelah teman-teman semuanya tahu goals apa teman-teman ingin masuk ke suatu organisasi atau komunitas, itu memudahkan teman-teman untuk fit in ke organisasi atau komunitas yang diinginkan gitu. Kalau yang tadi teman-teman mungkin akan belajar public speaking atau mungkin akan belajar mungkin akan belajar critical thinking atau akan belajar problem solving dan sebagainya. Nah, itu teman-teman semuanya bisa lebih terarah mana sih yang bisa mana yang sekiranya bisa possible untuk aku gain more experience dan aku bisa ataupun setidaknya bisa bisa expand ataupun bisa open opportunity, bisa kolaborasi dengan banyak orang gitu sesuai dengan fokus yang teman-teman inginkan. Ternyata teman-teman pada saat awal dulu setelah beberapa organisasi dipilih, saya daftar semuanya ya teman-teman. Jadi ada yang keterima di CLC, ada yang keterima organisasi lain di KMFA, membuat saya benar-benar sibuk. Nah, saya berpikir bahwasanya kesibukan ini pada akhirnya membuat saya merasa pertama adalah jenuh, kedua sudah capek, ketiga ngatur waktu untuk kegiatan yang lain
cukup sulit seperti itu. Nah, ternyata saya salah mengartikan bahwa yang saya maksud adalah bukan sibuk, tetapi produktif. Jadi teman-teman semuanya, jangan salah ya, antara sibuk dan juga produktif. Memang keduanya sama-sama sama-sama dalam kondisi atau dalam format saya bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, dalam artian dalam satu rentan waktu yang sama gitu. Mungkin ikut organisasi, mungkin ikut kepanitiaan dan lain sebagainya. Ternyata hal itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya terdapat dalam goals teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya ingin sibuk, itu teman-teman semuanya belum tentu punya suatu goals yang ingin dicapai. Beda dengan teman-teman semuanya ingin produktif. Nah, teman-teman semuanya ingin produktif, berarti teman-teman semuanya punya goals. Nah, goals-nya apa? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Goals-nya misalkan, aku pengen goals untuk belajar communication skill. Aku ingin belajar problem solving, atau aku ingin belajar untuk memimpin. Nah, teman-teman semuanya tadi bilang, seperti yang saya bilang bahwa bisa fit in ke organisasi mana. Jadi nggak seluruh organisasi bisa dicoba, aji mumpung gitu loh. Seperti itu, kalau teman-teman semuanya punya goals gitu. Terus, kenapa CLC? Why? Yang pertama adalah CLC ini adalah salah satu organisasi, salah satu komunitas yang menerima D4 gitu. Jadi pada saat itu belum semua komunitas atau organisasi bisa menerima D4 ya. Tetapi despite daripada itu, CLC ini lebih banyak memberikan space untuk diskusi. Percaya atau tidak percaya teman-teman semuanya, dari diskusi yang dilakukan ataupun dari diskusi yang dibuat oleh CLC, ini memberikan skill yang lain gitu loh. Bukan ajang untuk pamer bukan ajar untuk pamer knowledge, bukan ajar untuk otot-ototan ngomong, untuk otot-ototan pinter-pinteran, bukan. Ternyata teman-teman semuanya juga untuk berani mengungkapkan pendapat gitu. Dalam artian teman-teman semuanya memang antara satu orang dengan orang yang lain berbeda ya, mungkin dari kapasitas knowledge, mungkin dari kapasitas experience di SMA-nya, tapi teman-teman semuanya di CLC tidak dibeda-bedakan. Misalkan dari ini punya background ini nih IPS, ini punya background IPA, nggak bisa dipisah aja gitu, enggak. Jadi teman-teman semuanya tetap akan digabung jadi satu. Dan yang uniknya lagi di diskusi yang dilakukan di CLC itu, kita dibagi menjadi beberapa orang, dalam artian misalkan dari satu diskusi mengenai isu tertentu, isu HTN ataupun korupsi ataupun HAM, nanti ada yang dari sisi stakeholder, ada yang dari sisi pemerintah, ada yang dari sisi masyarakat. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa belajar ataupun kita bisa menggunakan point of view kita untuk mengemukakan pendapat seperti itu. Yang kedua adalah fokus on learning, make policy gitu. Yang dimana kemampuan itu sebenarnya bisa meningkatkan critical thinking. Sama seperti mungkin yang disampaikan oleh Mas Budi, setelah bergabung dengan CLC dapat belajar lebih kritis terhadap intuisi yang kita punya. Dalam artian ketika kita melihat permasalahan dari melalui diskusi, kita belajar bahwa mungkin benar dari sisi pemerintah, misal ya, dari sisi pemerintah hal itu udah selesai, hal itu udah bagus dan juga patut untuk dilakukan. Tetapi ternyata dari sisi yang lain, misalkan dari sisi investor mungkin, atau dari sisi masyarakat, atau bahkan dari sisi third parties, ternyata itu nggak baik gitu. Nah, dari situ mungkin bisa meningkatkan skill, terutama critical thinking yang kita miliki gitu. Karena apalagi berkuliah di Fakultas Hukum atau apalagi sarjana hukum, ya pastinya tentu critical thinking ini sangat diperlukan untuk menambah
untuk menjadi skill dasar setidaknya pada saat nanti boost our career di masa depan gitu setelah lulus. Ketiga adalah platform for giving back to the society. Kenapa? Seperti yang dijelaskan oleh Rifki dan juga sedikit dilaksanakan pada masa kepengurusan sebelumnya adalah yang menjadi trik penting yang jadi ciri khas khusus juga CLC itu melaksanakan pengabdian masyarakat, teman-teman. Termasuk sebagai salah satu pada saat itu yang menjadi salah satu proker di bawah hukum dan juga masyarakat. Karena jadi double combo gitu. Selain kita belajar dari HTN ataupun belajar dari sisi ketatanegaraan dan juga knowledge, ternyata kita juga harus implementasi dari apa yang kita diskusikan gitu. Jadi nggak secara mentah kita belajar kajiannya, mengeluarkan kajian mungkin atau mengkaji suatu hal dan juga mempublish menjadi artikel, menjadi kajian berupa tulisan, tetapi juga dapat diimplementasikan kepada masyarakat seperti itu. Yang keempat adalah fokus on state policy, regulation, dan juga politik. Karena jelas CLC merupakan komunitas yang sebagai komunitas pemerhati hukum ketatanegaraan. Nah, CLC adalah salah satu health support system, saya bilang. Kenapa? Karena di CLC sendiri banyak sekali sudah saya jumpai juga di kepengurusan sebelumnya juga bahwa orang-orang yang berada di CLC adalah orang yang suportif dalam artian saling mendukung, saling bantu gitu loh. Misalkan saya pada saat itu nggak tahu sama sekali ternyata HTN itu in-depth sekali gitu. Dari beberapa dari kakak tingkat, dari teman kita sama yang belajar HTN saling memberitahu, saling sharing. Oh ternyata kayak gini loh Gustaf, oh ternyata nggak bisa loh kalau misalkan kayak gitu. Nah dari situ menciptakan ekosistem ataupun sosial sistem yang saling mendukung, jadi lebih health support gitu loh, seperti itu. Yang mana bisa memberikan kita wadah untuk develop our skills. Seperti apa? Pertama, growth mindset. Tadi yang telah dijelaskan sama Mas Didi bahwa sebelumnya kita itu dibuat seperti proses magang. Jadi kita ditempatkan di beberapa divisi untuk belajar. Jadi misalkan kita belajar, jadi nggak, misalkan ya, aku pinter banget untuk bikin agenda, aku pinter banget manage uang, aku pengennya masuk sini aja. No, di CLC no, teman-teman semuanya dituntut untuk growth mindset. Dalam artian, jika teman-teman semuanya belajar di situ, misalkan teman-teman semuanya ahli di situ, tapi di proses magang teman-teman semuanya itu dioper ke keahlian yang lain. Jadi teman-teman tetap belajar tentang dunia baru, bukan keahlian yang teman-teman semuanya miliki pada saat di SMA mungkin ya, seperti itu. Yang kedua adalah challenge fighter. Kenapa? Karena percaya atau tidak teman-teman semuanya nanti di CLC teman-teman semuanya pasti diwajibkan untuk memegang satu peranan penting. Entah itu proker, entah itu kegiatan, entah itu misalkan event. Nah, teman-teman semuanya itu di-challenge jadi seorang leader. Nah, di situ juga yang menjadikan menjadikan CLC sebagai suatu ekosistem yang dapat develop our personal skill. Yang ketiga ada good personal ethic. Kenapa? Jadi good personal ethic ini dapat diartikan sebagai sebagai suatu etik di mana teman-teman semuanya itu diajarkan untuk dapat aware seperti yang telah Mas Vidi dijelaskan. Jadi self awareness. Selain teman-teman semuanya itu mengerti apa yang menjadi potensi diri, kapasitas, value, teman-teman semuanya juga dituntut untuk mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan dari teman-teman yang lain gitu. Bukan hanya teman-teman. Jadi nggak semata-mata teman-teman ikut CLC, teman-teman pinter suatu bidang dan terus menjadi superior di dalam organisasi. No, di CLC ini teman-teman semuanya dituntut juga untuk belajar mengerti apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekosistem CLC ini menjadi salah satu good personal ethic gitu.
yang mana potensi-potensi ini dapat meningkatkan dan juga bisa memberikan booster bagi teman-teman semuanya untuk achieve the Great Award, baik selama berkuliah ataupun setelah nanti karir. Untuk apa? Nah, untuk apa teman-teman semuanya belajar-belajar tadi selama organisasi? Yang pertama pasti untuk contribute to our career atau my career juga. Kurang lebih pasti akan impact teman-teman semuanya. Karena skill-skill saya sendiri ya, saya memberikan evidence sendiri, saya trust terhadap diri sendiri, bahwasanya apa yang saya belajar di CLC, apa yang saya dapat di CLC, itu dapat saya itu dapat saya implementasikan di karir saya saat ini. Oh ya, kebetulan saya saat ini sebagai technical officer salah satu engineer, technical officer intern salah satu NGOs di bidang kesehatan. Itu juga saya diberikan kewajiban atau diberikan salah satu wewenang untuk belajar terkait dengan develop kesehatan terutama untuk HIV/AIDS, terus tuberkulosis dan juga malaria seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini berguna juga terhadap karir saya. Yang kedua adalah learn to respect other perspective idea. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dengan belajar menghargai pendapat orang lain, melihat dari sisi yang lain, teman-teman semuanya bisa belajar untuk mengerti bahwasanya ilmu atau ide itu bukan tentang apa yang hanya kita pelajari di buku, tetapi tentang apa yang telah dialami dan apa yang telah dialami ataupun apa yang telah dipelajari oleh teman-teman yang lain. Jadi booster juga knowledge kita bahwa nggak senantiasa apa yang kita pelajari itu jadi solusi dalam suatu diskusi atau suatu kebijakan. Yang ketiga ada eager to always improve knowledge in many aspect gitu. Jadi tadi dengan proses magang dengan proses penempat magang di berbagai departemen itu sangat sekali lagi improve our knowledge terutama di berbagai aspek. Jadi bukan hanya kita belajar tentang keuangan, tapi juga belajar tentang projecting, mungkin belajar tentang visualisasi data dan sebagainya. Untuk mengakhiri, saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki mindset untuk belajar dan bertumbuh, dan sikap untuk belajar dan bertumbuh tidak lahir dari sebuah mindset yang fix. Mereka yang bermental tumbuh dan berkembang akan menjadi seseorang yang pelajar dan juga pertarung yang handal. Setidaknya ingat teman-teman semuanya, bahwa teman-teman semuanya, tujuan awal teman-teman semuanya ke perguruan tinggi adalah untuk menjadi mahasiswa, dan tujuan akhirnya adalah untuk lulus menjadi seorang sarjana dengan ilmu yang meluas gitu. Terima kasih. Teman-teman semuanya bisa reach out saya melalui Instagram di @gustaf.ardiansyah ataupun melalui email di cc.gustaf@gmail.com. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator mungkin ya, Mbak Alvina. Terima kasih. Baik, Mas Gustaf, terima kasih atas pemaparannya yang sangat insightful dan kemudian sangat keren sekali. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih Mas sama Mas Gustaf. Karena waktu masih tersisa. Ya, jadi kan tadi Mas Gustaf bilang kalau pernah ngerasa kayak capek, jenuh gitu kan buat ngatur waktu gitu. Dengan prestasi-prestasi Mas Gustaf yang nggak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri itu, gimana sih Mas cara Mas itu kayak manajemen waktunya, terus bagaimana saat Mas itu dalam keadaan capek dan jenuh gitu, tapi tetap bisa akhirnya berprestasi gitu Mas. Kemudian mau tanya lagi dong Mas tentang good personal ethics. Gimana cara Mas Gustaf waktu itu ngebangun namanya good personal ethics itu, terutama di dalam komunitas CLC FWNS ini, organisasi CLC FWNS ini gitu. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Mbak Alvina.
teman-teman semuanya, pertanyaan pertama terkait dengan manajemen waktu. Sebenarnya ini cukup masalah yang sangat ini ya, yang sangat general gitu, dalam artian seluruh orang mungkin akan merasakan, dan juga seluruh orang akan terbawa dengan permasalahan seperti ini gitu, terkait dengan manajemen waktu. Satu hal yang saya pelajari atau satu hal yang dapat saya sampaikan dari based on my experience terkait dengan manajemen waktu, tadi pertama adalah tentukan goals. Kalau untuk organisasi ya, kita belajar untuk organisasi bahwa tentukan goals ini. Dari pengalaman mengikuti banyak organisasi, mengikuti banyak kepanitiaan, mengikuti banyak event-event mungkin ya, volunteer dan lain sebagainya, belum tentu semua itu saya yakin semua itu mungkin akan memberikan knowledge ataupun skill terbaru untuk teman-teman semua. Tapi belum tentu semuanya itu akan berguna untuk karir teman-teman semuanya di masa depan. Nah, ini juga sebagai salah satu pelajaran tersendiri ya. Mungkin dulu karena generasi Z dan juga saya sendiri mengalami bahwa kalau kita sendiri nggak ngerasain, dalam artian kita sendiri nggak ngerasain manajemen waktu keteteran, terus semuanya selangkah ataupun semuanya nggak sesuai ekspektasi, itu kayak kurang percaya gitu, dalam artian kayak nggak mungkin lah ya, itu cuma teori doang gitu. Kayak sekarang aku masih bisa. Nah, ini teman-teman semuanya cukup intrik juga untuk belajar dari pengalaman orang lain, bahwa memang teman-teman semuanya bolehlah ikut banyak organisasi, tapi sejalan waktu, teman-teman semua juga pasti akan belajar terkait dengan apa sih yang mungkin setidaknya selinier dengan karir dan juga tidak linier. Itu sendiri menjadi salah satu learning point ya, setelah mendaftar banyak organisasi dan juga event pada saat itu. Setelah saya merasa letih, lesu dan juga capek dan ngerasa semuanya nggak maksimal di berbagai bidang ataupun di berbagai organisasi, saya belajar satu hal bahwa sebenarnya kita semua itu kan punya 24 jam yang sama ya dalam satu minggu. Tergantung bagaimana penentuan skala prioritas. Kalau saat ini sendiri, saya membagi skala prioritas menjadi empat bidang, empat matriks gitu. Di mana yang matriks pertama, bahwa itu penting dan juga itu urgent, saya akan melakukan pertama kali atau melakukan pertama dulu gitu. Hal-hal itu saya lakukan pertama kali atau pertama lah gitu intinya. Yang kedua adalah itu tidak penting, tetapi itu urgent. Itu akan saya lakukan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah itu penting tetapi tidak urgent, itu akan saya lakukan lagi. Yang ketiga, yang keempat adalah itu tidak penting dan juga tidak urgent, itu akan saya lakukan setelah yang ketiga tadi. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, mungkin satu tips adalah banyak juga dibicarakan di berbagai forum, webinar, bikin to the list ataupun yang lain sebagainya. Tapi saya percaya teman-teman semuanya juga pasti udah melakukan hal tersebut. Cuma implementasinya aja yang belum semuanya dilakukan. Nggak apa-apa, nggak masalah untuk yang saat ini masih seperti itu. Yang mungkin bisa diperbaiki ke depannya bahwa bisa digunakan cara yang sudah saya sharing tadi, menggunakan 4 matriks, dibagi menjadi ya tadi yang penting dan urgent, yang nggak penting tapi urgent, yang penting tapi nggak urgent, ataupun yang nggak penting atau nggak urgent. Jadi dikotak-kotakan. To the list itu membantu, sangat-sangat membantu. Lakukan seperti trial aja, trial dan juga error, nanti akan nemu fit-nya teman-teman itu harus seperti apa. Itu yang pertanyaan pertama ya. Terus pertanyaan kedua terkait dengan
good personal ethic ya. Good personal ethic seperti yang pemaparan tadi, bahwa sebenarnya seluruh organisasi itu punya lingkup baik gitu. Semuanya punya lingkup yang baik dan juga punya lingkup yang bisa contribute other skill. Cuma ada beberapa case, dalam artian ada slash, ya banyak lah ya yang buat slash, kayak misalkan saling nggak percaya, terus yang diakibatkan dari komunikasi yang nggak baik, terlalu superior, terlalu apa ya, terlalu superior mungkin, terus terlalu ingin menang sendiri, terus nggak bisa menghargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. Nah, saya bisa kasih kredensial saya dalam artian dapat memberikan kepercayaan trusted 100% bahwa di CLC ini teman-teman semuanya nggak hanya belajar tentang HTN dan purely tentang knowledge, tapi gimana caranya untuk belajar menghargai pendapat, belajar menghargai kemampuan orang lain. Karena saya percaya bahwa teman-teman semuanya mungkin ada yang saat ini malu, saat ini belum tahu apa yang ingin dikerjakan ataupun apa yang menjadi sisi positif teman-teman. Tapi setelah mungkin bisa join CLC dan juga melalui kegiatan magang lain sebagainya, teman-teman semuanya bisa mengerti apa yang menjadi kelebihan. Nah, disinilah yang disebut dengan good personal ethic. Itu sih, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Jadi bener ya kalau misal kayak kita belum ngerasain, terus kita belum bener-bener capek, itu kayak belum bener-bener apa ya, dapat kayak benefitnya gitu loh dari apa yang kita kerjain juga. Terus kan pernah ada kayak kata-kata gitu kan, misal kita belum merasa apa ya, jika kita merasa pusing, bener-bener pusing, tapi kita kayak senang dan menikmatinya, berarti ya itu emang dapat membuat kita menjadi lebih baik lagi gitu. Emang sesuatu yang dapat membuat diri kita lebih berkembang. Oke, terima kasih Mas Gustaf untuk jawabannya. Kemudian ini untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin audiens atau peserta lainnya dapat mengajukan pertanyaannya kepada para pembicara kita, pembicara yang super keren ini di talk show malam hari ini mengenai CLC UNS atau mengenai bagaimana Mas Gustaf dan juga Mas Vidi ini dapat berkecimpung di dunia prestasi maupun di dunia organisasi. Untuk peserta talk show, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dapat bertanya melalui fitur raise hand, kemudian dapat bertanya juga melalui kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Kemudian jangan lupa juga sebutkan untuk siapa pertanyaan itu ditujukan, untuk Mas Gustaf ataupun Mas Vidi. Halo Alvina. Iya Mas Vidi. Mungkin kalau belum ada yang nanya, aku tambahin dikit ya. Tadi mungkin kurang ke-emphasize atau belum tersampaikan. Mungkin buat teman-teman di sini, harapanku sih core value CLC di kepengurusan Rifki juga nggak berubah, bahwa core value yang pertama kita bantu kalian atau jadi enabler untuk buat kalian menemukan diri kalian dan lain sebagainya, serta jadi wadah untuk kalian belajar ISO HTN. Dan mungkin teman-teman di sini nggak semuanya pengen belajar di ISO HTN, dan itu sangat terbuka banget buat dapetin value yang pertama. Seperti yang Mas Gustaf udah sampaikan. Halo Mas Gustaf, apa kabar? Di CLC kepengurusan aku memang kita fokusnya adalah kita nggak
tidak memfokuskan apa-apa tuh kepada output. Nggak semata-mata kalian difokusin ke lomba, atau kita cut off pengembangan diri kalian dari awal. Oh, kayaknya siapa nih, misalnya si Alvina nih pinter nih, udahlah dia masukin riset aja. Padahal si Alvina nih pengen, mungkin dia SMA-nya aktif di riset tapi pengen belajar yang lain, misalnya dia pengennya di keuangan kan, kayak sekarang gitu kan. Ya kan, akhirnya kita udah meng-cut off mereka duluan gitu. Nah, di situ yang mungkin di saat aku kan mungkin perbandingannya dengan komunitas dan organisasi lain di Fakultas Hukum UNS di zamanku, rata-rata itu memang kalian masuk, udah dipetakan kalian mau masuk kemana, ke PSDM misalnya, kalau di BEM itu masuk ke Kementerian Kemenlu atau masuk kemana. Nah, kalau CLC itu kalian masuk tuh jadi anggota dulu. Jadi anak bebek lah ibaratnya. Kalian dikasih kesempatan buat nyoba apa yang kalian mau supaya kalian nemuin expertise atau spesifikasi bidang yang pengen kalian pelajari. Nah, harapannya sih ke depan nanti mungkin bisa discuss ya, Rifki, kapan gitu kita discuss bahwa CLC itu juga adalah nanti kita bikin kelas-kelas problem solving skills, critical thinking, dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau jadi buat teman-teman yang akhirnya pas masuk kuliah, oh ternyata HTN bukan apa yang gue pengen nih, saya pengennya pidana gitu. Masuk CLC-nya pun jadinya nggak sia-sia, karena salah satu tantangan terbesar mungkin Gustaf juga ngalamin gitu ya, kita sama-sama ngalamin sebagai orang yang baru lulus, gap antara dunia kita di kampus sama dunia profesional itu cukup jauh. Banyak skill-skills yang kita nggak dikasih tahu di kampus, simple seperti cara bikin CV, LinkedIn itu harus kayak gimana dan lain sebagainya, itu kan kita nggak tahu. Mungkin itu bisa jadi kurikulum-kurikulum tambahan yang bisa kalian temuin di CLC. Nanti biar aku sama Rifki bisa discuss itu supaya nanti teman-temannya nanti join apa ya, punya added values lah dibanding teman-teman seangkatan yang lain. Jadi kalian pas lulus udah tahu cara CV yang benar gimana, interview yang benar kayak gimana. Nah, jadi itu bisa jadi kurikulum tambahan selain fokus di HTN gitu. Oke, baik Mas Vidi. Terima kasih atas tambahannya dan juga sarannya yang mungkin dapat nantinya dijadikan masukan untuk CLC ke depannya lebih baik lagi. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan melalui room chat Zoom. Ini ada yang pertama, mungkin saya bacakan dari Sauzan Vidya Rastratama Mitra. Izin bertanya, Gustaf tadi bilang ada peranan penting di CLC, misalnya sudah diterima masuk ke dalam bagian CLC, masuk ke dalam bagian tersebut, apakah harus mempunyai basic skill tertentu, apa bagaimana ya Kak? Untuk Mas Gustaf mungkin dapat menanggapi pertanyaan tersebut, kemudian mungkin Mas Vidi dapat menambahi pertanyaan dari penanya pertama ini. Silahkan Mas Gustaf. Oke, terima kasih. Ini siapa ya? Susan ya? Suzan ya? Suzan Vidya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang telah disampaikan Kak Vidi juga, jadi teman-teman semuanya masuk pertama kali di CLC, nanti nggak serta-merta untuk langsung masuk seperti komunitas atau organisasi yang lain ya Mas ya. Langsung masuk ke dunia ini mungkin mentang-mentang mungkin di bagian wawancara ya, kebiasaan wawancara di berbagai organisasi, teman-teman udah memilih pengen apa sih divisi, bahkan divisi pengen ini, alasannya ini, divisi A, alasannya A mungkin, terus divisi B, alasannya B, itu menjadi sebenarnya bagus kalau udah punya terarah gitu. Cuma kan teman-teman semuanya pasti nggak pengen dong belajar hanya dalam divisi itu aja gitu. Masa iya sih keluar dari organisasi cuma bisa mungkin bisa bikin jurnal keuangan, nggak tahu gimana caranya bikin kajian, nggak tahu gimana caranya menghubungi protokoler mungkin, atau caranya bisa apa ya, bisa bikin ya something lah yang mungkin teman-teman semuanya nggak miliki gitu. Nah, seperti yang telah tadi dibilang Mas Didi, jadi ada masa permagangan. Semoga aja ini masih tetap dijalankan ya Mas Didi ya, karena
benar-benar benefit gitu. Nggak cuma, jadi teman-teman mungkin bulan pertama bisa belajar di humas, nanti bulan depan bisa belajar di apa ya, di keuangan atau di sekretaris gitu. Jadi semuanya merasakan, baru bisa bikin trust juga, kayak oh ya, aku setelah belajar semua divisi di sini, aku bisa percaya atau bisa mungkin totalitas dan juga bisa benar-benar mendalami untuk divisi tertentu. Teman-teman semuanya seperti itu. Terus terkait dengan pertanyaan apakah kita harus punya skill gitu. Skill itu mungkin bisa menambah nilai added value sama Widi gitu. Added value di mana teman-teman semuanya bisa jadi quote unquote menjual diri pada saat nanti diterima. Gitu. Tapi nggak tidak serta merta menjadi satu hal yang mungkin urgent point ya mungkin nggak begitu urgent point gitu. Karena di sini balik lagi dalam masa permagangan teman-teman semuanya bisa ada posibilitas untuk memilih lain divisi daripada yang sudah didaftar di awal. Gitu sih mungkin dari aku. Mungkin bisa ditambahkan Kak Fidi. Halo Gustaf, ini malu loh dari tadi tuh buci-buci terus. Apa namanya? Mungkin itu ya, mungkin salah satu tadi mungkin lebih ke arah keresahan diri sendiri ya. Dulu waktu masuk ke organisasi maupun lihat teman-teman di tempat lain itu, ini sekali lagi ini di zamanku ya, aku nggak tahu ini masih terjadi atau enggak. Atau Gustaf mungkin kan beberapa organisasi yang ikut lomba juga pernah ikut atau gimana. Jadi tuh the brutal fact-nya di Fakultas Hukum UNS di zamanku itu adalah ketika kalian masuk ke suatu komunitas ataupun suatu UKM, let's say masuk komunitas yang outputnya itu lomba misalnya. Sadly, karena sudah termakan oleh ego komunitas ataupun ego UMKM jadinya kan, ego UKM, jadinya sedihnya adalah ketika lomba itu yang dipilih itu lagi. Itu kenyataan di Fakultas Hukum UNS. Let's say yang ikut itu cuma Ega, Arlinda, sama Sauzan. Ya udah, akhirnya karena mereka dipandang sama kakak-kakaknya itu udah yang paling pintar, yang bakal paling potensial untuk ngasih juara ke UNS, ya udah mereka terus akhirnya yang di-develop. Mereka yang dapat nilai-nilai plus yang dijanjikan di awal di suatu komunitas, tapi yang lain akhirnya gak dapat karena mereka mungkin gak pernah lolos seleksi lomba, atau mereka dari awal udah dia mah lomba gak bisa nih atau gimana sih dan sebagainya. Dan itu jadi budaya yang waktu itu akhirnya pengen aku hilangkan sama teman-teman, adalah kita fokusnya adalah memang pengembangan. Jadi dalam itu siapa namanya pengurus dan teman-teman yang lain itu ketika jadi pengurus dia bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan, problem solving-nya, time management skills-nya, cara berdiskusi dan lain sebagainya. Itu akhirnya bisa terdevelop di situ karena mereka udah pernah dimanjain ya jatuhnya ya, buat dapat ilmu-ilmu yang akhirnya output mereka bisa lebih optimal gitu kan. Ibaratnya organisasi ini dalamnya kan mesin ya, kalaupun mesinnya nggak pernah ke develop gitu atau cuma beberapa part yang develop, outputnya pasti bakal ya udah nggak bakal berkembang terlalu jauh gitu sih. Jadi memang aim-nya CLC itu adalah jangka panjang gitu. Dan alhamdulillah growth-nya CLC itu cukup terlihat ketika zamannya Mas Rama itu. Memang kita dari awal nggak mikirin ujuk-ujuk baru bikin komunitas, ya udah kita bikin event gede aja nih langsung. Nggak, karena ya gimana, sumber daya belum terdevelop, ujuk-ujuk kita bikin event gitu kan, atau ujuk-ujuk kita ikut lomba, ya hasilnya nggak akan maksimal. Dan akhirnya apa ya, pengembangan dirinya akhirnya itu. Dan menurutku ketika kalian berkembang di sini, hal-hal itu tetap bakal ter-applicable kalaupun nanti kalian ikut lomba dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Mas Gustaf dan juga Mas Vidi atas penjelasannya dari pertanyaan tadi. Benar teman-teman, jadi kayak kalau misal mau di CLC itu
nanti tuh kayak ada program magang gitu kan. Nah, program magang itu bisa nanti semua kayak anggota baru CLC itu nanti bisa misal magang di departemen apa, terus nantinya berapa bulan gitu pindah ke departemen apa gitu. Jadi nanti ada kayak tugas-tugas magang tersendiri gitu di CLC. Jadi benar-benar kalian mengenal semua departemen di CLC. Jadi nggak cuma kayak ngefokusin cuma satu gitu. Misal minat aku ke bagian apa litbang gitu ya, mau ke departemen litbang gitu. Jadi nggak nanti di litbang terus beberapa bulan juga di litbang gitu. Nanti ada kayak perpindahan gitu dan tugas-tugasnya bakal diterima secara merata ke semua apa anggota CLC. Tuh, jadi tenang aja teman-teman bakal apa ya ngerasain apa hal-hal baru yang mungkin dapat mengembangkan potensi kalian. Jadi hal yang belum pernah kalian dapat di CLC gitu. Oke, kemudian bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Sauzan lagi nih. Sauzan Vidya Rasratama. Izin bertanya lagi untuk Kak Gustaf. Tadi bilang kalau kakak mengikuti banyak organisasi, gimana cara Kak Gustaf memaksimalkan organisasi-organisasi tersebut? Apakah Kak Gustaf menggunakan skala prioritas atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Mungkin Mas Gustaf dapat menjawab, kemudian atau Mas Vidi juga ingin berbagi pengalamannya juga tidak apa-apa mengenai pertanyaan dari Sauzan ini. Silakan Mas Gustaf dijawab dulu pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada saya ini Sauzan lagi. Jadi kasih gimana ya enaknya gini. Oke, gini. Belajar dari pengalaman yang tadi sudah aku sampaikan di depan tadi bahwa awal masuk organisasi itu pada saat itu saya nggak punya fokus. Dalam artian siapa aja Haji mumpung saya tebar pancing, mana yang dapat saya ikut gitu. Jadi nggak tahu itu maksudnya kan. Ternyata setelah masuk ke organisasinya, nggak fit in ke saya. Maksudnya dalam artian, nggak sesuai dari tujuan, goals, terus mungkin lingkungannya yang nggak adaptable sama sama possibility pengembangan develop skill dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Nggak akan pernah maksimal, teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya, karena mungkin saya sudah merasakan, mungkin juga Mas Vidi nanti juga bisa bercerita terkait dengan organisasi, karena juga tadi beliau bercerita, beliau adalah organisator juga di kampus. Jadi di organisasi A, teman-teman nggak bisa develop skill dan juga nggak bisa full ya, nggak bisa full contribute di organisasi B juga sama halnya ataupun di organisasi C gitu. Nah, jadi nggak bisa maksimal di antara ke banyak organisasi. Itu poin jeleknya teman-teman semuanya mungkin di-apply banyak organisasi yang tidak sesuai dengan goals ataupun tujuan yang teman-teman inginkan karena masuk organisasi itu gitu. Jadi dengan adanya goals, teman-teman semuanya seperti yang telah disampaikan bisa fit in. Oh, ternyata lebih baik saya ikut ini gitu. Karena saya bisa kontribut lebih, saya bisa contribute dan juga bisa develop skill gitu. Ya walaupun memang resume CV tambah panjang mungkin ya, karena banyak organisasi bisa dimasukin. Tapi poinnya di resume tersebut, apa yang kita lakukan, apa yang kita kontribusikan itu nggak tertulis di CV gitu. Jadi percuma aja masukkan beberapa organisasi, cuma poin achievement teman-teman di organisasi nggak bisa ke gain atau nggak bisa ke achieve gitu. Nah, itu yang paling penting mungkin ya bagi saya. Setelah mungkin belajar dan juga fokus, lebih baik teman-teman semuanya pilih 1 or 2 lah ya organisasi yang fit in dan juga bisa mungkin kembangkan skill yang lain. Misal organisasi ini teman-teman milih organisasi LC dan mungkin organisasi lain. Nah, itu cukup menurut saya. Jadi cukup, tetapi teman-teman semuanya bisa benar-benar develop skill dan juga gain experience serta contribute di organisasi itu daripada ikut
tapi mungkin macam, maaf ya kalau kasarnya, cuma you show your face tapi you not contribute, it is a false way gitu ya. Jadi salah satu yang nggak baik juga gitu. Seperti itu. Kalau untuk urusan maksimal atau enggak terkait dengan banyak ikut organisasi, pastinya kalau misalkan nggak punya time management yang baik, nggak punya skill manajemen yang baik, itu akan sangat sangat riskan untuk ngambil organisasi. Karena efeknya juga ke kita juga gitu. Jadi lebih baik ikut organisasi yang fit in sesuai dengan fokus goals dan juga kembangin atau develop. Mungkin teman-teman semuanya ikut organisasi tapi masih bisa belajar entrepreneur di mentor lain atau bisa ikut lomba sekali 2 kali mungkin ataupun yang lain. Jadi masih bisa banyak opportunity yang lain gitu sih. Kalau aku seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan. Nih Mas Gustaf nih kebanyakan ngomong sama bule kayaknya. Apa ya tambahannya ya? Mungkin ini sih salah satu consulting ini ya, tata cara berpikir consulting itu ada namanya misi. Bagaimana ketika kalian memetakan sesuatu itu harus bisa mengisi semua ruang. Let's say ketika kalian ingin memetakan suatu kelas gitu loh. Yang kalian petakan itu misalnya yang pertama nih, yang misi itu adalah misalnya kalian coba pilih ya. Yang pertama membedakan kelas itu antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua membedakan kelas tersebut berdasarkan yang suka musik atau enggak. Coba kalian pikirkan yang misi itu yang mana ya? Yang memenuhi semua kotak ya, yang penuh. Nah, jawabannya kan yang pertama. Kenapa? Karena dalam satu kotak itu ketika kalian bagi 2 laki-laki dan perempuan, ya udah satu kelas itu kalian udah bisa menemukan semuanya terpetakan dengan penuh gitu, lengkap, ya kan? Sama ketika kalian punya tujuan untuk develop diri kalian deh coba petakan riset ya. Kayak ini penting banget nanti juga kalian ketika mau udah lulus cari kerja, kalian harus riset company kalian dengan baik juga, NGO kalian, think tank dan lain sebagainya. Jadi kalian tahu nih, oh aku pengen ikut lomba, tapi aku pengen demo misalnya, aku pengen bikin kajian misalnya, aku pengen develop ini. Terus kalian coba kasih prioritas kalian lagi, waktu cukup dan lain sebagainya. Nah, banyak riset-riset yang bisa kalian tentukan sebelum masuk. Gitu. Harapanku sih CLC ke depan bisa creative campaign juga ya, bisa ada, coba di Jakarta bisa ke depan istana, kan seru. Nah itu sih salah satu untungnya CLC itu nggak ada limitasi sih. Jadi kalaupun kita akhirnya kolaborasi gitu sama komunitas lain buat ikut lomba juga, itu sangat memungkinkan sih. Waktu itu terakhir aku punya kesepakatan sih sama KSP itu bisa ya. Nanti coba Rifki ngobrol-ngobrol sama ketua KSP yang baru gitu. Nanti misalnya anak CLC ada yang mau ikut lomba-lomba yang HTN ya, yang kayak konstitusional apa, drafting dan lain sebagainya, mungkin bisa kontak-kontak KSP gitu. Biar kalian bisa ikut juga kolaborasi sama KSP dan ngirim tim ya. Itu sih kalau dari organisasi yang harus dipilih. Oke, terima kasih Mas Gustaf dan juga Mas Vidi atas jawabannya. Jadi benar teman-teman yang dikatakan Mas Gustaf dan juga Mas Vidi, kalau misal nyoba organisasi tuh juga sama, pengalamanku sendiri juga kayak nyoba ya udah nyoba kayak nggak ada yang prioritas gitu loh. Nah, keterimanya di mana gitu kan, ya di situ gitu. Tapi ya bener yang dibilang Mas Vidi sama Mas Gustaf, organisasi tuh intinya jangan banyak-banyak, tapi kalian itu bisa berkontribusi dan juga memaksimalkan apa yang kalian berikan di organisasi tersebut gitu. Jadi secara positifnya kalian juga mendapatkan ilmu dari organisasi tersebut, kemudian organisasinya juga mendapatkan kontribusi dari kalian, jadi sama-sama untung gitu. Diri kalian juga terbekali dengan ilmu-ilmu dari organisasi tersebut, pengalaman dari organisasi tersebut. Kayak di CLC ini, pastinya kalau yang belum tahu, yang belum join CLC, ada banyak banget nanti kepanitiaan di CLC. Contohnya aja kepanitiaan yang di tingkat nasional. Kemarin maksudnya ada kayak lomba esai nasional, terus diskusi tokoh hukum gitu. Dan itu pembicaranya juga keren-keren banget gitu loh teman-teman. Jadi
Dan dalam kepanitiaan itu nanti juga ada opreknya, jadi nggak nanti yang berkecimpung hanya misal pengurus CLC atau nanti hanya kepala departemennya, kemudian pengurusnya aja. Jadi semua orang dapat berkontribusi seperti anggota, mahasiswa baru gitu yang join di CLC itu bisa gabung di kepanitiaan itu, dan itu lumayan juga menambah pengalaman dan juga ilmu dari teman-teman. Kemudian langsung masuk ke pertanyaan ketiga, ini pertanyaan terakhir, yaitu dari Egar Fahrezi Devani. Pertanyaan untuk Mas Vidi. Sebagai salah satu pendiri CLC, apa yang terbesit di dalam pikiran Mas Vidi waktu pertama kali CLC ini berdiri? Untuk Mas Vidi, mungkin dapat menjawab pertanyaan dari Egar tersebut. Thank you Egar pertanyaannya. Nambahin dikit ya soal jawaban yang tadi. Mungkin salah satu trik nanti buat teman-teman yang udah mau lulus dari CLC juga. Nanti di CV itu kalau sebenarnya kalau aku dikasih sama yang temanku itu adalah bukan soal job description atau apa ya, job-job apa yang kamu lakukan sehari-hari gitu, karena entity ataupun apapun lah yang kalian apply itu nggak terlalu melihat apa yang kalian bisa execute gitu. Karena execute itu ya hampir semua orang bisa gitu. Tapi added values apa sih yang kalian kasih ke perusahaan kalian sebelumnya atau organisasi kalian sebelumnya. Maka penting banget ketika kalian masuk suatu organisasi itu kalian bisa ngasih kontribusi, karena itu lebih dilihat sih dibanding kalian masuk organisasi dan ya udah nyari sertifikat aja gitu. Terus untuk jawabannya Egar, lumayan surreal sih waktu CLC berdiri. Karena memang tujuan awalnya adalah, jujur waktu itu aku punya tujuan akhir adalah aku pengen ngasih legacy lah buat fakultas hukum gitu ya. Dan aku sendiri bukan orang lomba kan, jadi nggak pernah ikut lomba. Aku mikir, oh ya aku punya tools, aku adalah sebagai organisatoris, aku punya pemikiran, memang konstruksi pemikiran aku lebih high level, lebih ke arah konseptor gitu kan. Dan aku mikir ada masalah nih dan ada gap yang dimiliki sama anak-anak fakultas hukum, ya udah aku coba wadahi di situ sama teman-teman semuanya. Dan ya mungkin kalau kisah-kisah lucu yang kisah-kisah lucu dulu mungkin Gustaf pernah lihat, anak sales, pendiri sales itu backgroundnya beda-beda semua. Itu orang-orang yang aktif dan lumayan menonjol lah di setiap organisasinya. Ada yang dari BEM UNS, BEM UNS, ada yang backgroundnya KSP. Itu ngumpul di CLC semua dan membawa value dan budaya organisasi yang beda-beda kali ya. Jadi paling lucu itu waktu pelantikan CLC pertama kali itu, tipe kepemimpinanku kan bukan micromanage ya. Aku trust bahwa timku akan deliver visi dan misi yang udah kita sepakati di awal gitu. Waktu itu ada ketua PSDM CLC itu namanya Mas Bagas. Dia yang konsep semuanya, pelantikan di mana. Tiba-tiba pelantikan mulai, kita nyanyi Mars UNS. Dan sumpah demi apapun, aku nggak pernah hafal itu Mars UNS, apalagi denger aja kayaknya nggak pernah deh. Dan aku posisi di depan sebagai ketua dan aku nggak tahu harus ngapain. Jadi mulutku cuma gerak-gerak aja dikit gitu kan. Kayaknya terakhir denger Mars UNS tuh pas dulu dikumpulin di lapangan itu deh. Jadi kalau orang pada ngelucu-lucu soal Mars UNS, nanti kalian belajar lah soal sindiran-sindiran kami mahasiswa UNS gitu. Nanti kalian mulai paham lah dinamikanya. Apalagi Rifki mah udah paham ya. Anak ini juga dia, anak NU. Jadi ya uniknya CLC itu sih. Kita punya budaya dan culture yang datang dari semua background organisasi Fakultas Hukum UNS termasuk BEM UNS ya. Jadi ya lumayan unik. Jadi mungkin Gustaf jadi produk pertama CLC. Alhamdulillah dia mendapatkan value yang positif walaupun di balik layar kita ngop-ngapan. Bersembilan cuma ngurus 50 orang.
Kalau angkatannya Gustaf lumayan sih ya, 20 orang kayaknya pengurusnya. Gitu sih. Oh, sama yang terakhir mungkin apa ya? Aku pengen kalian semua di sini dan buat nanti mengembangkan diri kalian. Ada kunci kesuksesan yang aku baru dapat dari jadi di kantorku tuh ada suka development gitu. Nah, tadi banget baru sore itu dapat pemaparan dari staf susnya Kementerian Investasi sama country directornya AI company di New York ya, bekas Gojek dan bekas McKinsey juga. Dia bilang gini, kayak kunci kesuksesan buat dia itu yang pertama itu self awareness. Sebaik apa kalian mengenal diri kalian. Kalau banyak kan kita bicara soal sukses itu kita bicara soal passion kan. Passion kalian apa sih? Itu selalu yang dicari kan. Tapi dia bilang bahwa passion itu pada akhirnya cuma mengarah ke output gitu. Dan output itu temporary. Gak akhirnya jadi legacy. Nah, bagaimana ketika kalian punya self-aware, core value kalian itu bisa memberikan impact kemana aja jadinya. Dan akhirnya kalian bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan jujur ketika aku keluar dari CLC, core value yang aku punya akhirnya integritas. Ini aku nggak apply ke perusahaan rokok karena menurutku mereka perusahaan ya begitulah. Jadi ya terus nggak banyak hal-hal value yang akhirnya aku ambil dan itu applicable sih di dunia profesional. Kemudian structure thinking. Ini nanti mungkin bisa dipelajarin juga sama teman-teman di CLC bagaimana kalian berpikir secara terstruktur dan itu akan bantu banget nanti kayak kalian mau time management kayak yang Gustaf bilang itu kan bentuk structure thinking ya. Kalian mau nge-lead suatu tim, nge-lead suatu organisasi, kalian butuh structure thinking. Menyelesaikan masalah pun, problem solving itu intinya sebenarnya basisnya adalah structure thinking. Bagaimana kalian memetakan masalah, hipotesa penyelesaiannya seperti apa, dan decision kalian apa. Intinya kan cuma itu aja sebenarnya. Karena nggak mungkin problem solving itu bisa menyelesaikan semua masalah di dunia gitu kan. Ketiga itu empathetic atau empati. Kenapa empati itu penting dalam segala pekerjaan kalian adalah turun ke komunikasi lah, komunikasi kepada dosen gitu. Kalau kalian punya empati, kalian udah bisa ngebayangin nih, oh dosen saya nih sukanya bicaranya kayak gini, gimana sih saya bisa dapat nilai bagus nih? Oh dia tipe jawaban di ininya cuma poin singkat-singkat aja nih. Kalau nanti kalian misalnya ketemu Bu Bekti nih, jawabannya tuh harus lengkap, mirip buku gitu. Kalau misalnya ketemu sama Prof. Ning, dia tipenya yang penting intinya aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, ketika kalian punya mengasah skill empati kalian, dan itu growing ya di CLC karena kalian ada pengabdian masyarakat, kalian terjun ke masyarakat, kalian bisa membayangkan diri kalian di posisi mereka, itu sangat applicable. Karena itu nggak cuma soal kalian berempati sama masyarakat yang tertindas, kalau kata anak-anak BEM kan, tapi kalian juga bisa empati sama orang-orang di sekitar kalian gitu loh. Kalian ngobrol sama Mas Rifki, kalian udah bayangin, oh Mas Rifki ini pengennya ngomongnya kayak gini nih. Ngomong sama Alvina, oh Mbak Alvina nih kalau ngomong kita harus hindari ngomongin soal duit, nanti ditagih uang kas. Dan kalau misalnya ketemu sama Mas Gustaf gitu, kita harus ngomong kayak gini gitu kan. Nah, selanjutnya organize. Nah, organize ini ya apa ya? Banyak orang menganggap face-space environment itu sering banget kalau kalian udah lulus ya. Sebenarnya kecepatan itu sebenarnya subjektif ya. Jadi bagaimana kalian mengatasi tersebut adalah menjadi lebih prepare, menjadi one step ahead dari orang-orang di sekitar kalian. Kalian dapat tugas nih misalnya, kalian udah kerja lebih awal misalnya, ya walaupun itu nggak jalan sih dalam kehidupanku kemarin jadi mahasiswa. Cuma ya intinya ya kalian bisa mempersiapkan kalian lebih awal lah. Kayak kalian sebelum masuk CLC misalnya kalian udah baca-baca isu HTN saat ini, amandemen UUD, presiden 3 periode, Indonesia bentar lagi bubar kan.
dan lain sebagainya, distrust kepada government, atau mungkin kalian bisa bahas soal apa universal basic income, itu menarik loh. Mungkin Betul juga sekali. menggeser value Indonesia biar nggak pemerintah sentris banget, karena Sosialis ya. pemerintahnya ya begitulah ya. Nanti Zoom-nya dibubarin kan bahaya. Terus strength based development. Nah, jadi kalian itu nggak harus all round pinter di semua hal gitu. Aku jujur sebagai apa ya? Aku ini nggak jago Excel dan nggak jago hal-hal kuantitatif. Tapi pekerjaanku itu menggunakan Excel dan bisnis gitu. Kita cari soal growth tiap perusahaan, data-datanya percentage semua kan, laporan keuangan. Tapi ya udah, karena memang aku tahu bahwa aku nggak bisa expert di sana, ya udah kita sampai ke level paling level cukupnya aja, dan ya udah gitu. Dan development kalian create values di sana, karena ketika kalian udah punya expertise, punya value yang nggak dimiliki oleh orang lain gitu misalnya, ya udah orang lain tuh pasti akan melupakan kekurangan kalian gitu. Dan yang terakhir, kita banyak bicara soal leadership kan, pengembangan leadership dan sebagainya. Tapi yang kadang kita lupakan itu di balik leadership yang bagus itu adalah being totalitas tulus atau ya being genuine aja gitu loh. Jadi dalam melakukan sesuatu itu memang ada suatu totalitas dalam melakukan sesuatu. Ketika kalian menjadi seorang leader, kalian tuh nggak harus paham benar-benar, tapi bagaimana kalian bisa memanfaatkan tim kalian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu sih. Udah, itu aja tambahan ilmunya buat teman-teman. Ditunggu di Chelsea ya. Oke, terima kasih Mas Widi. Ya teman-teman, jelasan dari Mas Gustaf dan juga Mas Widi yang keren banget mengenai kehidupan dari Mas Gustaf dan juga Mas Widi, mengenai bagaimana mereka dapat berkecimpung di CLC atau UNS. Karena tadi pertanyaan terakhir, maka saya akan menyimpulkan dari sesi talkshow malam hari ini bahwa kita itu sebenarnya harus mengetahui kelebihan dan kekurangan di dalam diri saat masuk organisasi, karena kita nantinya tidak akan selalu berkecimpung di aspek yang dulu kita tekuni atau aspek yang pernah kita ahli begitu di dalamnya. Kemudian masuk organisasi itu jangan hanya memberikan wajah, tetapi kalian juga harus berkontribusi serta memberikan prestasi kalian di dalam organisasi tersebut dengan selalu adanya integritas yang tinggi dan rasa empati di dalam diri kalian. Seperti itu. Terima kasih untuk Mas Widi dan juga Mas Gustaf. Mungkin bisa memberikan closing statement untuk talkshow malam hari ini. Dipersilakan untuk Mas Widi, mungkin dapat memberikan closing statement-nya terlebih dahulu. Closing statement-nya ya. Satu sih yang ku tekenin adalah masuk sales itu nggak harus kalian cinta HTN gitu ya. Dan yang pasti itu yang mungkin jadi added value satu pembeda kita dari komunitas lainnya adalah seperti yang aku bilang, kita nggak ujuk-ujuk minta kalian punya buat keluarin output. Iya, kita bakal minta kalian buat ngeluarin output, tapi nanti itu ketika kalian udah jadi pengurus atau kalian udah jadi bagian dari kepanitiaan. Tapi fokus utama kita adalah mengembangkan diri kalian, jadi enabler buat kalian menjadi optimal gitu. Bisa, dan jalannya kebetulan lewat hukum tata negara. Jalannya adalah dengan ngomongin Pak Presiden, jalannya dengan ngomongin Opung Luhut, jalannya dengan ngomongin Pak Erlangga. Ya, itu kan jalan-jalannya kan. Banyak cara kan. Cuma pada intinya yang ingin kita capai adalah kalian semua berkembang, kalian punya pengetahuan lebih,
dan isunya kebetulan HTN gitu. Udah sih mungkin kepada intinya itu sih. Jadi kayak kalaupun kalian nggak cuma di CLC, kalian misalnya ada di sini pada pengennya pidana gitu kan, atau hukum internasional, aku yakin ilmu yang kalian dapetin di CLC itu tetap applicable gitu pun ke subjek-subjek hukum yang lain. Karena aku sekarang juga di kebijakan publik masih sangat applicable gitu, karena masih harus berhubungan dengan birokrat. Karena memang di CLC itu kan banyak kesempatan buat kerja sama-sama birokrat ya, ataupun MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi. Nah, kalian bisa banyak banget kerja sama mereka-mereka nih lewat networking dan channel-channel kita nih. Dan kalau nanti pada akhirnya CLC mau undang aktivis-aktivis dulu juga, aku bisa bantu gitu. Nanti misalnya Mas Riffi mau ngundang Mas Obed Krisna yang dulu masuk Mata Najwa, Mas Manik, itu bisa aku bantu buat muncul. Ya yang gitu-gitulah, ibaratnya CLC mah sederhana, yang penting kalian berkembang. Kebetulan isunya ya gosipin pemerintah gitu. Gitu sih. Cuma ya semoga jangan sampai kita kayak komunitas Constitutional Law di UGM ya, kan mereka diciduk tuh. Ya semoga sih jangan sampai. Cuma kalau sampai sana ya nggak apa-apa lah. Dadah-dadah ke Mas Rifki kan. Oke, terima kasih Mas Widi atas closing statement-nya yang sangat menarik dan keren banget. Kemudian selanjutnya untuk pembicara kedua kita, Mas Gustaf, mungkin dapat memberikan closing statement-nya buat teman-teman nih, atau ngajak apa mahasiswa baru yang belum join juga ke CLC. Kan Mas Gustaf. Iya, terima kasih ke Alvina. Jadi sedikit aja setelah tadi kita udah panjang lebar menjelaskan, semoga teman-teman semuanya bisa memilih apa yang menjadi keinginan teman-teman semuanya. Jangan bingung, jangan banyak pikiran. Teman-teman semuanya udah punya goals, udah tahu apa yang teman-teman semuanya inginkan. Tidak ada satupun organisasi yang tidak memberikan dampak pada value ataupun potensi teman-teman semuanya. Tinggal bagaimana teman-teman semuanya mau bertumbuh, mau berkembang, mau belajar dari organisasi tersebut. CLC bukan semata-mata organisasi yang seperti yang telah dikatakan Mas Didi, bukan mementingkan suatu output gitu. Jadi setidaknya teman-teman semuanya bisa berkembang, tadi enabler potensi, bisa tahu apa yang menjadi keunggulan, kekurangan, jadi peluang, dan juga mungkin jadi ancaman teman-teman semuanya. Nikmati perjalanan berkuliah, nikmati proses tumbuh, pasti akan ada fase capek, fase jenuh, tapi di fase itulah teman-teman semuanya bisa mendevelop skill. Mungkin itu aja. Jika ada waktu lagi, mungkin kita bisa bertemu dan mungkin bisa dihadirkan lagi ya Mas Didi, bisa ketemu sama Mbak Intan, sama Mas Kahar, sama Mas Bagas, sama Mas Alvin, yang bahula yang jadi temennya Mas Vidi, untuk bisa sharing lebih lanjut lagi, bisa berbagi ilmu, yang udah pada kerja mungkin bisa kasih insight gitu. Itu terima kasih. Ya nanti tipe LPDP bisa lah. Cuma buat anggota CLC aja itulah ya. Iya benar. Bisa mentorship gitu. Siapa tahu pada cuma alumni nggak usah lah ya Gus ya. Ada di Oxford, ada di Harvard gitu. Siapa CLC WNS gitu. Nanti biar interviewnya tahu, jadi kredibel. Dari organisasi mana WNS-nya? CLC. Oh ya langsung masuk. Gitu. Ya udah cukup sekian, daripada lama-lama lagi, udah malam juga. Selamat berkembang teman-teman, ditunggu di CLC. Makasih, saya kembalikan ke Alvina. Baik, terima kasih Mas Gustaf atas closing statement-nya. Kemudian kita udah di akhir sesi talk. Tapi teman-teman jangan keluar dulu nih, yang ada di Zoom.
peserta talk show. Karena habis ini bakal ada sesuatu yang menarik dan juga sesuatu yang pasti ditunggu-tunggu nih di dalam pamflet talk show ini. Ada giveaway. Sebentar lagi untuk Mas Gustaf dan juga Vidi, kita kembali lagi. Untuk selanjutnya adalah sesi pemberian sertifikat yang diberikan oleh Mas Rifki. Mungkin terlebih dahulu Mas Rifki bisa memberikan sertifikat kepada Mas Vidi selaku pembicara pertama tadi. Silakan Mas Rifki dan juga Mas Vidi. Oke. Mungkin bisa di-share Ini screen. tangannya ya? Sertifikat online. Gini, Mas. Gini. Oke. Mantap. Kepada Mas Vidi, aku mewakili teman-teman pengurus CLC FAUNS 2021 mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kesediaannya buat hadir di malam hari ini. Kasih kita banyak, ya sesuai dengan materi ya, new experience and future career. Benar-benar kasih banyak pengalaman sama pandangan karir ke depan di CLC itu mau ngapain gitu, buat teman-teman di sini ngomong CLC. Nah, ini ada kata-kata dari kita, nggak seberapa sih Mas Vidi, tapi semoga bisa mengena di hati gitu. Oh, dapat honor nih? Waduh, Oh, enggak. honornya terima kasih. Aku lagi di Jogja nih. Oh, lagi Kalau ada anak CLC mau berkunjung. Boleh Mas. Di daerah mana Mas Vidi? Di dekat UPN. Condong Catur. Oke. Ya, kapan-kapan kalau udah PPKM turun lagi. Oh iya, Minggu udah pulang ke Jakarta. Waduh, udah pulang. Oh, Mas Gustaf mau ke sana. Oh, boleh. Terima kasih Mas Vidi. Mungkin selanjutnya Mas Gustaf. Ini dari kita juga mau ngucapin banyak terima kasih juga buat Mas Gustaf selaku pembicara pada malam hari ini. Terima kasih Mas Gustaf udah menyempatkan hadir juga di open house CLC FAUNS. Aku juga mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih. Tadi banyak yang disampaikan sama Mas Gustaf yang jadi ngebuka cakrawala teman-teman buat gabung di CLC FAUNS. Thank you Mas Gustaf. Ditunggu ya Mas itunya. Nanti kita undang lagi buat di CLC. Itu gelar panjangannya Mas Gustaf. Tambahin lagi gelarnya. Waduh, iya tuh. Amin. Semoga ya. Panjang ini. Oh, pas Widi lo. Yes lah. Oke, terima kasih. Bisa aku kembalikan Baik, ke terima Vina. kasih Mas Rifki. Ya, baik, terima kasih Mas Rifki, Mas Vidi dan juga Mas Gustaf. Terima kasih banyak untuk pembicara kita malam hari ini, yaitu Mas Vidi dan juga Mas Gustaf yang sangat keren, yang memberikan materi serta pemaparan pengalaman mereka yang sangat insightful bagi kita. Semoga apa yang kita dapatkan pada talk show malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat membuka yang seperti yang disampaikan Mas Rifki, cakrawala kita semua mengenai hal-hal yang mungkin baru kita dapatkan di talk show malam hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi moderator di dalam talk show malam hari ini. Kemudian sesi talk show malam hari ini saya akan kembalikan kepada Master of Ceremony yaitu Oktaviana dan juga Mas Rizky Ridho.